Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fajrohmani dengan NIM 228022444004. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang macam-macam organisasi. Macam-macam organisasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu organisasi berdasarkan pucuk pimpinan, organisasi berdasarkan keresmian, organisasi berdasarkan tujuan, dan organisasi berdasarkan luas wilayah. Yang pertama, organisasi berdasarkan pucuk pimpinan. Organisasi berdasarkan pucuk pimpinan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu organisasi tunggal dan organisasi majemuk. Organisasi tunggal adalah organisasi di mana pucuk pimpinan dipegang oleh satu pimpinan. Memiliki keunggulan, pengambilan keputusannya cepat dan tidak terbelit. Kelemahannya, organisasi tunggal dapat menutup jika pimpinan puncak memiliki staf yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan untuk dimintai pertimbangan. Contohnya, lembaga-lembaga pemerintah, pimpinan negara atau presiden, pimpinan wilayah dan daerah. Organisasi majemuk. Organisasi majemuk merupakan organisasi di mana pucuk pimpinan dipegang lebih dari satu orang. Organisasi majemuk memiliki keunggulan dalam proses pengambilan keputusan, yakni melalui musyawarah pucuk pimpinan. Kelemahannya, keputusannya memerlukan waktu dan terkesan terbelit. Contohnya, Dewan Perwakilan Rakyat, Presidium Mahasiswa, dan Direksi Perusahaan. Yang kedua, organisasi berdasarkan keresmian. Organisasi berdasarkan keresmian dibagi menjadi 2, organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal memiliki definisi, yaitu sebagai organisasi yang terdiri dari atas struktur yang jelas dan pembagian kerja yang jelas, serta adanya tujuan dan sasaran yang disusun dengan jelas. Organisasi informal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama tanpa disadari. Organisasi formal memiliki keunggulan, struktur yang terumuskan dengan baik, menunjukkan tugas-tugas yang terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya, bertahan lama dan terencana. Kelemahannya, pengambilan keputusan yang lama dan bersifat kaku. Organisasi informal memiliki keunggulan, memberikan ruang yang lebih besar dan bersifat spontan. Kelemahannya, tidak ada struktur yang resmi sehingga tidak terkoordinasi. Yang ketiga, organisasi berdasarkan tujuan. Organisasi berdasarkan tujuan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu organisasi bisnis atau swasta, organisasi pemerintahan, dan organisasi sosial. Organisasi bisnis atau swasta memiliki tujuan terpenting bagaimana mendapatkan keuntungan maksimal. Organisasi bisnis ini berupa firma atau FA, perseroan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, dan koperasi. Organisasi pemerintahan. Organisasi ini merupakan organisasi milik pemerintah atau di bawah naungan pemerintah, dikendalikan, diatur, dan diawasi oleh pemerintah. Contoh organisasi pemerintah yang murni layanan seperti Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Pemkot, Pemda, dan lain-lain. Organisasi sosial. Organisasi sosial sering disebut sebagai organisasi kemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, organisasi sosial merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan profesi, kegiatan, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, organisasi berdasarkan luas wilayah. Organisasi berdasarkan luas wilayah ada 4, yaitu organisasi daerah, organisasi nasional, organisasi regional, dan organisasi internasional.
Yang pertama, organisasi daerah. Luas wilayah organisasi daerah meliputi wilayah atau daerah tertentu dari suatu negara. Di Indonesia, luas wilayah dapat dibedakan menjadi desa atau kelurahan, kecamatan, kota administratif, kabupaten, kota, dan provinsi. Organisasi nasional. Luas wilayah organisasi nasional meliputi seluruh wilayah dari negara tempat organisasi tersebut berada. Contohnya Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan PT Pos Indonesia. Yang ketiga, organisasi regional. Organisasi regional merupakan organisasi yang luas wilayahnya terdiri atas beberapa negara. Contohnya organisasi regional adalah ASEAN, League of Arab States, dan yang terakhir organisasi internasional. Organisasi internasional ialah organisasi di mana para anggotanya terdiri dari negara-negara seluruh dunia. Contohnya Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.